Ketika kita berkunjung ke rumah keluarga atau teman, mungkin kendaraan kita terpaksa harus parkir menginap pada tempat yang kurang aman seperti ini. Apalagi jika berada di tepi jalan lintas yang rumah penduduknya pun masih jarang. Bisa-bisa kendaraan kita diderek, kita pun tidak menyadarinya. Untuk tutorial kali ini, kita akan membuat sendiri pengaman kendaraan yang lumayan sulit untuk dilumpuhkan dan biayanya pun cukup murah. Tutorial pada video ini saya usahakan sedetail mungkin, sehingga bagi Anda yang masih pemula pun akan dapat membuat sendiri alat ini cukup dengan menonton video ini saja. Perhatikan daftar komponen ini. Mulai dari komponen transistor D325 sampai dengan penjepit buaya dapat Anda beli di toko-toko elektronik atau di toko online. Untuk klakson dan tomsol dapat Anda beli di bengkel-bengkel sepeda motor. Pada tiap-tiap baterai biasanya diberi tanda kutub positif dan kutub negatifnya. Agar lebih mudah, bila perlu tulislah dengan spidol. Perhatikan dan ikutilah langkah pada video ini ketika Anda merangkai seri ketiga baterai. Karena merangkai seri baterai ini tidak boleh salah. Baterai cas 18650 ini banyak dijual di toko-toko online dengan harga terjangkau. Namun, baterai ini dapat juga diambil dari bekas baterai laptop. Pada LED yang masih baru, kaki anoda lebih panjang dari kaki katoda. Untuk LED bekas, kaki anoda dan kaki katodanya dilihat dari lempengan di dalam LED.
Kaki yang lempengannya lebih lebar merupakan kaki katoda. Ketika merangkai dioda ini dengan komponen lain, perhatikanlah kaki anoda dan kaki katodanya. Karena pemasangan kaki anoda dan kaki katoda ini tidak boleh salah. Dioda LED ini nanti akan dijadikan sebagai lampu penanda bahwa alat pengaman ini telah aktif. Klakson dipasang pada triplex nomor 6. Dua kabel merah yang panjangnya 15 cm dipasang pada saklar on-off. Kemudian saklar dipasangkan pada triplex nomor 2. Pasang dua baut cacing pada triplex nomor 2. Kedua kepala baut ini nanti akan kita gunakan untuk menghubungkan kabel sensor. Pasang dua baut cacing pada triplex nomor 3. Kedua kepala baut ini nanti akan kita gunakan untuk mencas ulang baterai jika baterai sudah lemah atau kosong. Ini adalah transistor D325. Transistor ini memiliki 3 kaki yang disebut dengan emitor, basis, dan kolektor. Berhati-hatilah ketika merangkai transistor ini, karena pemasangan transistor ini tidak boleh salah. Transistor kita rekatkan pada triplex. Ini adalah relay. Relay ini kakinya ada 5. Sama dengan transistor, pemasangan relay ini pun tidak boleh salah. Perhatikanlah posisi kaki relay ketika akan merekatkan relay pada triplex.
Ini adalah tomsol lampu belok sepeda motor. Tomsol inilah yang membuat lampu belok berkedip-kedip. Ketika memasangnya, perhatikanlah tulisan B atau tulisan L yang berada di dekat kakinya. Baterai kita rekatkan pada triplex dengan posisi kutub positif atau kabel merah di sebelah kiri dan kutub negatif atau kabel hitam di sebelah kanan. Ini adalah resistor 4700 ohm atau 4,7 kilo ohm dengan warna cincin kuning, ungu, merah, dan emas. Pada pemasangannya, kedua kaki resistor ini tidak masalah jika dibolak-balik. Kedua kaki resistor kita solderkan pada kaki paling kiri dan kaki tengah transistor. Ambil 4 potongan kabel hitam yang panjangnya 12 cm. Kemudian satukanlah keempat salah satu ujung kabel. Selanjutnya, keempat kabel hitam tadi disatukan lagi dengan kabel hitam baterai. Kemudian disolder dan diisolasi. Susunlah potongan triplex 1, triplex 2, triplex 3, dan triplex 6 seperti ini. Keempat ujung kabel ini akan kita solderkan pada komponen lain. Yang pertama, kita akan menyolderkan salah satu ujung kabel ini pada baut cacing yang berada di sebelah kanan. Disolderkan pada kaki pinggir kanan transistor. Berikutnya disolderkan pada salah satu kaki klekson. Penyolderan ini boleh kaki yang mana saja, tidak masalah jika dibolak-balik. Ujung kabel terakhir disolderkan pada salah satu ujung baut cacing pada triplex 2.
Ambil kabel biru 12 cm. Kemudian solderkan salah satu ujungnya pada kaki tomsol yang bertuliskan L. Kemudian ujung yang lain disolderkan pada kaki klekson. Ambil kabel biru 6 cm. Kemudian solderkan salah satu ujungnya pada kaki tomsol yang bertuliskan B. Kemudian ujung yang lain pada kaki tengah relay. Ambil kabel hijau 6 cm. Kemudian solderkan salah satu ujungnya pada kaki pinggir kanan bawah relay. Solderkan pula ujung yang lain pada kaki tengah transistor. Selanjutnya, solderkan salah satu ujung kabel putih 12 cm pada kaki paling kiri transistor dan ujung yang lain disolderkan pada baut cacing pada triplex 2. Ambil kabel merah 12 cm, kemudian upas pembungkus salah satu ujungnya sepanjang kira-kira 1,5 cm. Lalu solderkan pada kedua kaki relay yang berada di sebelah kanan, sehingga kedua kakinya menyatu. Ambil salah satu kabel merah saklar, kemudian satukan dengan ujung kabel merah yang berasal dari relay dan ujung kabel merah LED. Satukan ketiga ujung kabel ini dan langsung disolder.
Kemudian, solderkanlah ujung kabel hitam LED pada baut cacing sebelah kanan pada triplex 2. Satukanlah ujung kabel merah saklar yang lain dengan ujung kabel merah baterai. Sebelum menyatukan kedua ujung kabel ini, pastikanlah posisi saklar dalam keadaan off. Karena jika dalam keadaan on, kita dapat dikejutkan dengan suara keras dari klekson. Ini adalah dioda penyearah. Perhatikanlah cincin yang berada di dekat salah satu kakinya. Kaki yang dekat dengan cincin disebut katoda, dan kaki yang jauh dari cincin merupakan kaki anoda. Solderkan kaki dioda yang jauh dari cincin pada baut cacing sebelah kiri pada triplex nomor 3. Gunakanlah penjepit ketika menyolderkan dioda ini, karena jika dipegang dengan tangan akan terasa panas. Ambil kabel merah 12 cm, kemudian solderkan salah satu ujungnya pada dioda. Bungkus dioda dengan sedotan air mineral. Beri tanda positif pada kepala baut cacing yang terhubung pada kabel merah dan tanda negatif pada kepala baut cacing yang terhubung pada kabel hitam. Kedua kepala baut cacing ini akan digunakan untuk mencas ulang baterai jika sudah lemah atau kosong. Ketika mencas ulang baterai, usahakan menghubungkan kutub positif dan kutub negatif alat cas baterai dengan benar. Namun, Anda tak usah khawatir karena seandainya Anda salah, tidak akan merusak alat ataupun alat cas baterai. Resikonya hanya baterai tak terisi saja.
Baut yang ada pada klekson ini merupakan pengaturan bunyi klekson. Baut ini diputar ke kiri atau ke kanan, sehingga bunyi klekson seperti yang kita inginkan. Kita hubungkan baut kiri dan baut kanan dengan kabel sensor. Kemudian, saklar kita hidupkan. Ketika saklar dihidupkan, LED menyala, berarti alat sudah aktif. Selama kedua baut terhubung oleh kabel sensor, klekson tidak akan berbunyi. Jika kedua baut tidak terhubung, mungkin karena kabel putus atau sebab-sebab lain, maka klekson akan berbunyi. Klekson akan terus berbunyi sampai kedua kepala baut terhubung kembali, atau sampai saklar dimatikan. Kabel sensor sebaiknya jangan dibuat dari kabel tunggal seperti ini, tapi buatlah dari kabel yang isinya banyak, seperti kabel telepon atau kabel LAN. Dari semua warna kabel ini, kita pilih salah satu saja. Jika dipilih warna hijau seperti ini, maka solderkanlah penjepit buaya pada masing-masing ujung kabel yang berwarna hijau. Kabel sensor ini akan kita pasangkan pada kendaraan yang akan kita amankan. Setelah saklar dihidupkan, LED menyala, menunjukkan alat ini sudah bekerja. Jika kabel ini putus, klekson akan berbunyi. Klekson akan terus berbunyi sampai kabel disambung kembali atau saklar dimatikan. Sama dengan pengaman-pengaman kendaraan yang lain, pengaman ini pun dapat dilumpuhkan juga. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mengaktifkan pengaman utama. Semakin banyak pengaman yang digunakan, akan menambah faktor kesulitan bagi orang yang berniat menggunakan kendaraan kita tanpa izin.